boleh menjamak bagi orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas sholat jamaah ya. Sebab sholat jamaah 3, 1 safar, 2 sakit, 3 hujan. Untuk sebab yang pertama, safar sudah kita uraikan secara terperinci, lugas dan jelas. Tinggal dibaca kembali ya apa yang tertera di dalam kitab masing-masing. Nah, kemudian sekarang sebab jama' yang kedua, yaitu sakit. Al-jam'u fil maradi, menjama' salat karena sakit, disebabkan sakit. La yajuzu jam'u lil maridi taqdiman wa takhiran 'alal mu'tamadi fil madhhabi. Di dalam pendapat yang mu'tamad madhab Asy-Syafi'i, tidak boleh menjama' baik takdim ataupun takhir bagi orang yang sedang sakit. Bagi orang yang sedang sakit, sakit apapun itu, tetap wajib sholat pada waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tepat pada waktunya. Nggak boleh dijama' takdim, nggak boleh dijama' takhir. Itu menurut pendapat al-mu'tamad, pendapat yang kuat di dalam madhab Asy-Syafi'i. Wakhtarul Imamun Nawawi wa ghairuhu jawazah. Akan tetapi Imam An-Nawawi dan imam-imam yang lain seperti Imam Al-Qadhi Husain, Imam Ibnu Suraiz, Imam Ar-Ruyani, Imam Al-Mawardi, Imam Ad-Darimi, dan Imam Al-Mutawalli, banyak lagi imam-imam yang lain masih di dalam lingkaran madhab Asy-Syafi'i. Mereka memilih pendapat boleh menjama' bagi orang yang sakit. Tapi ini pendapat bukan pendapat yang lemah, Pak. Biasanya kan kalau bandingkan pendapat yang kuat, pendapat yang lemah. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat yang kuat juga, tapi lebih kuat pendapat yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Ruslam di dalam kitab Safwatuz Zubad, Fima radin qawlun jaliyun wa qawi ikhtarahu hamdun wa Yahya Nawawi. Di dalam masalah sakit boleh menjama' takdim atau takhir. Ada pendapat yang kuat dan jelas yang dipilih oleh Imam Hamdun, Imam Hamad bin Sulaiman Al-Khattabi, pensyarah kitab Mukhtasar Sunan Abi Daud, dan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, sehingga ini pendapat ya, karena pendapat kuat juga ya, bukan pendapat yang lemah, boleh kita ambil. Tatkala kita sakit ya, silahkan menjama' sholat duhur dan asar, baik takdim atau takhir, maghrib dan isya, mau takdim mau takhir, silahkan ambil mana yang kira-kira meringankan kita ya, untuk melaksanakan sholat dalam keadaan sakit. Cuma sakit yang model kayak gimana kita boleh menjama' sholat. Jangan gara-gara setelah ngaji ini sakit gigi dikit, saya jama' takdim aja lah. Kenapa? Sakit gigi. Oh, kenapa jama' takhir? Oh, saya ini sakit mata, Pak. Kalau rukun dikit kayak kunang-kunang pala saya ini. Saya jama' takhir aja lah. Loh, sakit yang kayak gimana kita boleh takdim, boleh takhir? Dhabitul maradil mubihi lil jama'ina. Seandainya kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkan melakukan sholat jama' karena sakit, ini pun ada batasannya. Nah, sakit yang menyebabkan kita boleh menjama' adalah antalahaqahu masyaqqatun syadidatun idza shalla kulla sholatin fi waqtiha. Yaitu sakit yang apabila kita sholat pada waktunya, sholat setiap pada waktunya, tepat pada waktunya, kita akan mengalami kesulitan yang berat. Masyaqqah syadidah, kesulitan yang berat. Payah kalau tiap waktu harus ambil wudhu, harus sholat. Kayak gimana tuh? Kayak gimana? Ya, kalau demam dikit mah enggak lah.
bisa itu mata abang ini memanja itu mah. Seperti mungkin kena tipes ya. Tipes kan luar biasa, udah lemes, demam ya, puyeng, enak, boleh lah ya. Karena kalau tiap duhur wudu, sholat, asar wudu, ini kayaknya berat bagi dia. Kenapa harus mundar mandir? Kan kalau tipes kan pengennya istirahat total ya. Bagi yang sudah merasakan kan tahu sendiri. Jangankan kena tipes ya, kena gejalanya ada udah keluar biasa kan. Sempat saya kena gejala tipes itu penyembuhannya sampai 2 minggu. Udah sembuh nih udah kan, tapi badan lemas itu sampai 2 minggu baru ada tenaga lagi. Dipaksain pun jalan masih kunang-kunang. Itu baru gejala, apalagi kalau sudah kena tipes. Ya, sudah kena tipes. Bolehlah ya dia menjamak. Seperti misalnya kena penyakit stroke ya. Ini kan kalau seandainya tiap waktu wudu, sholat kan berat ya. Harus merepotkan orang lain ya, gotong-gotong ke tempat wudu ya, dan lain sebagainya lah. Jadi kita bisa mempertimbangkan sendiri kalau memang harus tiap waktu sholat itu akan menimbulkan masyaqqah syadidah ya, kesulitan yang berat. Boleh kita mengambil pendapat ini. Wa qala ba'dhum yajuzu idza kana al-maradhu yubihul julusa fi sholati. Sebagian ulama yang mengatakan boleh jamak karena sakit ya, batasan sakit yang kita boleh menjamak adalah yang apabila sakit tersebut membolehkan kita duduk di dalam sholat. Tuh kalau sakitnya kayak gitu boleh kita menjamak. Berarti pendapat yang kedua lebih ringan apa lebih berat dari yang pertama? Lebih ringan Pak, lebih ringan ya. Pendapat yang kedua ini pokoknya setiap sakit yang seandainya karena sakit itu kita boleh duduk di dalam sholat, maka kita pun boleh menjamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Kan sebelumnya kita telah bahas, orang yang kalau berdiri itu kunang-kunang kayak mau jatuh. Seperti misalnya apa? Sholat di kapal. Itu kan kadang yang gak terbiasa dengan ombak, puyeng tuh sholat di kapal itu. Pernah saya alami sendiri, ya sampai mohon maaf nih, saya itu mabok. Ya, pulang pergi perjalanan dari Bali ke Lombok. Ya, sampai sekarang saya kapok, pokoknya nggak mau lagi ke Lombok ya. Kalau naik kapal itu kenapa? Mabuknya luar biasa, ombaknya tuh kencang. Udah berapa kali diajak lagi, yuk Pak Ustadz kita ikut lagi ke Lombok. Terusin aja lah, kenapa? Nggak kuat saya mah. Nggak kuat ya. Kalau dari Madura ke Bali bisa lah, atau dari Merak ke Lampung bisa. Ya tapi kalau dari Bali ke Lombok udah saya nggak kuat pokoknya. Kenapa? Jauh Pak, 5 jam perjalanan itu. Belum lagi ombaknya kenceng, sampai kapal tuh kayak gini Pak. Makanya wajar di sana itu banyak kejadian kapal karam ya, karena emang ombaknya kenceng. Ya, ombaknya kenceng. Dia kan langsung bersambungan dengan laut lepas. Kalau ini kan selat ya, Selat Sunda. Itu langsung dengan laut lepas, makanya ombaknya kenceng. Ya. Nah itu karena kita boleh duduk di dalam sholat, sebab kalau diri kunang-kunang, berarti karena alasan itu pun kita boleh menjamak sholat. Kenapa Pak sholat tadi jamak? Kalau saya diri itu puyeng, maka saya pun boleh duduk di dalam sholat. So kalau dipaksakan berdiri saya jatuh. Nah berarti karena alasan pusing ini pun saya menjamak takdim atau menjamak takhir itu boleh, menurut pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama enggak. Kalau masih bisa ditahan ini kesulitan, ini sakit, tetap harus sholat pada waktunya. Kalau udah nggak bisa ditahan, kesulitannya berat, ya tiap waktu kalau wudhu digotong-gotong ke kamar mandi, ini kan resikonya berat ya. Artinya menyusahkan orang lain, dia juga kesulitan, maka boleh dia menjamak menurut pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua enggak terlalu berat. Pokoknya setiap sakit yang menyebabkan orang itu boleh duduk di dalam sholat, maka dengan sebab sakit itu pula dia boleh menjamak takdim atau jamak takhir. Paham ya? Insya Allah. Kemudian sebab yang ketiga, sebab jamak yang ketiga adalah mator, hujan. Sebab hujan. Jadi karena ada hujan boleh kita menjamak. Yajuzu bisyuruti khamsatin. Diperbolehkan melakukan jamak karena hujan, syaratnya ada 5. Yang pertama ayakuna jama'a taqdimin la takhir.
Yang pertama harus jamak takdim, nggak boleh jamak takhir. Nah, berarti sholat jamak yang dilakukan karena hujan hanya boleh jamak takdim, takhir nggak boleh. Takdim berarti zuhur asar di waktu zuhur, maghrib isya di waktu maghrib. Takdim Pak, takhir nggak boleh. Ya. Kalau karena sebab safar atau karena sebab sakit, jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Kalau karena sebab hujan hanya boleh jamak takdim, jamak takhir nggak boleh. Yang kedua, wujudul matari 'indal ihrami bil ula. Terdapat hujan pada saat takbiratul ihram salat yang pertama. Salat apa yang pertama? Zuhur misalnya. Ya, pada saat takbiratul ihram salat zuhur sudah ada hujan. Wa 'inda tahalluli minha, dan hujan tetap masih ada pada saat salam dari salat yang pertama. Kita salam salat zuhur, hujan masih ada. Wa dawamuhu ilal ihrami bisaniyati, dan hujan itu tetap mayang, tetap langgeng, tetap ada sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Salat apa berarti? Asyar atau isya ya, kalau maghrib dengan isya. Wala yustaratu wujuduhu fi ghairi hadil awqati. Keberadaan hujan itu enggak disyaratkan selain di 3 waktu itu. Jadi bolehnya kita menjamak takdim karena hujan kalau hujannya itu ada, satu pada saat kita takbiratul ihram salat yang pertama, salat zuhur. Yang kedua hujannya ada pada saat kita salam salat yang pertama. Yang ketiga adalah pada saat kita takbiratul ihram salat yang kedua. Ya. Kita datang di masjid, ya, Masjid At-Taqwa, kebetulan jaraknya jauh dari rumah kita. Sebelum sholat duhur sudah hujan, jamaah sudah kumpul, sudah kumpul. Ini karena hujan, ya kita jamak takdim saja, hadirin sekalian. Ya, jamak takdim itu niatnya kapan, Pak? Hah? Nah, ada yang masih ingat? Di dalam sholat yang pertama, meskipun berbarengan dengan salam, berarti nggak wajib pada saat takbiratul ihram. Yang penting di dalam sholat ya, yang pertama. Baik, karena mungkin dari awal sudah hujan, memang syaratnya harus sudah ada hujan. Jam 12 ya masuk duhur, orang pada ke masjid, ternyata jam 12:05 hujan. Duhur belum dilaksanakan. Imam berinisiatif, para hadirin sekalian, kita mengamalkan ilmu ya. Marilah kita sholat duhur asar jamak takdim, karena sekarang kondisinya hujan. Ya. Ketika takbir imam dan makmum, hujan masih tetap turun, nggak berhenti. Boh, hujan nih. Takbir. Nah, di dalam sholat mereka niat, atau ketika takbiratul ihram niat jamak takdim. Baru baca Fatihah ternyata hujan berhenti. Nggak apa-apa, Pak. Rakaat kedua, ketiga, keempat hujan berhenti. Pas tahiyat hujan gede lagi. Ya, at-tahiyat hujan gede lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi, masih hujan. Assalamualaikum warahmatullahi, masih hujan. Qomat, langsung sholat asar, masih hujan. Allahu Akbar, sholat asar. Baru baca Fatihah misalnya dalam sholat asar, hujannya berhenti. Nggak apa-apa. Sampai selesai sholat asar pun hujan berhenti, nggak apa-apa. Sholat jamak takdimnya selesai, sempurna, sah. Kenapa? Karena hujan sudah tepat ada pada 3 waktu. Yang pertama, saat takbiratul ihram, sholat pertama. Yang kedua, pada saat salam, sholat yang pertama. Yang ketiga, pada saat takbiratul ihram, sholat yang kedua. Paham? Tapi jangan diamalin dulu, masih ada 3 syarat lagi ya. Maka ngaji yang itu yang utama ya selesai. Karena kalau nggak selesai kan nanti main amalin aja. Yang ketiga, antushalla jama'atan, sholat dilaksanakan berjamaah. Maka niatnya wajib nih berjamaah ya. Sudah kita bahas kan ya dalam sholat berjamaah.
niat sholat berjamaah bagi imam wajib apa tidak? Tidak. Makmum wajib. Kalau jamaah niat jadi makmum, niat jamaah. Tapi kalau imam nggak wajib, kecuali satu sholat Jumat, imam wajib niat berjamaah. Yang kedua, sholat jamaah takdim karena hujan nih. Sebab jamaah takdim itu karena hujan harus dilaksanakan berjamaah wajib. Maka imamnya pun harus niat jamaah, niat jadi imam. Yang ketiga, sholat yang ada, yang diulangi. Sholat yang diulangi kan sunnahnya kalau berjamaah kan, yang syaratnya banyak ada berapa tuh? 15, 18? Banyak aja lah ya. Banyak aja deh. Yang diantaranya adalah harus berjamaah, maka imamnya harus niat jamaah. Ya, karena emang disyaratkan berjamaah. Jadi saat yang ketiga sholatnya dilaksanakan berjamaah. Sholat yang keempat, antakuna fi makanin ba'id. Sholat jamaah itu dilakukan di tempat yang jauh. Masjidin al ghairi, masjid atau bukan masjid. Ya. Nah sekarang kalau sholatnya di At-Taqwa termasuk kriteria jauh apa dekat? Apa relatif? Hah? Yang di sini jalan ke At-Taqwa jauh apa dekat? Jauh. Jauh katanya tuh. Hah? Pak RT dekat, dari sini jauh. Masih dekat lah. Masih bisa kan? Nah, jadi sholat jamaahnya dilakukan di tempat jauh. Ya, misal orang Taman Cikane, sholat jamaahnya di Masjid Bomborongan, jauh. Atau orang Bomborongan, sholat jamaahnya di Masjid At-Taqwa, itu jauh. Nah, jadi kalau sholat jamaah dilaksanakan di tempat yang dekat, boleh tidak jamaah takdim karena hujan? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang dibolehkan jamaah takdim karena hujan kalau sholat jamaah dilaksanakan di tempat yang jauh, Mau itu masjid atau musola, yang penting tempat jamaahnya jauh. Ya mungkin yang di RT 8 sholat jamaahnya di musola RT 4, jauh dekat. Nah, jauh. Cuma kan nggak ada ya, nggak ada. Syarat yang kelima, ayyata'azza minal matari fi tariqi, terganggu oleh hujan di perjalanan. Ya. Arti terganggu ya basah kuyup, kemudian bisa mungkin meleset di tengah jalan, jatuh karena jalannya licin. Nah, seandainya ada tempat untuk berteduh sampai ke tempat sholat berjamaah, atau kitanya ada payung, atau kitanya ada mantel, atau bisa pakai mobil, maka nggak boleh jamaah takdim. Nah sekarang kita mau mempraktekkan jamaah takdim karena hujan di At-Taqwa, cukup syaratnya apa enggak? Syarat mana yang tidak tercukupi? Syarat yang keempat dan kelima. Enggak terganggu kan, seandainya hujan gede pun ke At-Taqwa bisa. Pakai apa? Mantel, payung, berarti tidak terganggu oleh adanya hujan. Pakai mobil bisa ke sana. Ya. Begitu. Mungkin ini berlaku di ya, kampung yang tidak ada musolanya, yang tidak ada masjidnya, sehingga ikut sholat jamaahnya ke kampung yang lain. Ini boleh di jamaah takdim tuh. Boleh jamaah takdim. Kayak di mana ya? Kampung yang nggak ada musola, nggak ada masjid. Di mana? Banjeruk. Ada musola di situ. Hah? Ada musola kan? Nggak mesti ke masjid, yang penting tempat jamaahnya aja. Baik, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan jamaah karena hujan. Nanti kita lanjut sholat Jumat ya. Kita bahas sedikit dulu mengenai sholat Jumat. Ada waktu ya lumayan 5 menit lagi. Babus sholatil Jum'ati. Ini adalah bab menjelaskan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah rakaatani, 2 rakaat. Tu'addayani fil yaumil ma'rufi fi waqtil zuhri, yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur. 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur. Nah, sholat Jumat ini apakah sholat zuhur yang diringkas atau sholat tersendiri? Masing.
Menurut pendapat al-mu'tamad yang kuat, annaha sholatun mustaqillatun, sholat Jumat itu ya sholat yang masing sendiri. Ya, bukan sholat duhur yang diringkas jadi dua. Gitu. Walihada sholatul zuhri la tughni ma'a imkanil jum'ati idza lam yadikil waktu. Oleh karenanya sholat duhur itu tidak bisa jadi pengganti dari sholat Jumat apabila waktunya tidak sempit. Ya, kalau waktunya sempit artinya zuhur udah mau habis. Nih kalau sholat Jumat nggak cukup nih dengan 2 khutbah, maka diganti dengan zuhur baru cukup. Tapi kalau waktunya leluasa, saya mah nggak pengen Jumatan, mau zuhur aja, haram dosa. Kenapa? Karena Jumat bukanlah zuhur yang diringkas jadi 2. Gitu. Paham ya? Nah, mungkin itu saja sedikit ulasan gambaran tentang mengenai sholat Jumat. Dan hari Jumat itu ya dikatakan Jumat karena orang-orang berkumpul untuk sholat. Ya, diambil dari kata ijtima, berkumpul. Ya, suku katanya sama, jim, mim, dan ain. Jumat, ya akar katanya, akar sukunya jim, mim, dan ain. Ijtima juga sama, artinya berkumpul. Dikatakan Jumat karena orang-orang berkumpul untuk sholat Jumat. Di masa jahiliyah namanya bukan hari Jumat tapi hari Arubah. Nanti di hari kiamat Jumat itu disebut Yaumul Mazid. Ya, jadi nanti di hari kiamat namanya Yaumul Mazid. Pada masa jahiliyah disebut Yaumul Arubah. Sekarang disebut Yaumul Jum'ah. Ada yang mengatakan dikatakan hari Jumat karena di hari itulah Nabi Adam dan Siti Hawa berkumpul setelah berpisah sekian tahun. Sebab Nabi Allah Adam Allah turunkan di Sarandib. Sarandib itu satu daerah yang terletak di India. Kalau sekarang masuknya ke Sri Lanka. Sebab itu daerah perbatasan antara India dan Sri Lanka. Sarandib, ada yang baca Sarnadib, ada yang baca Sarandib, ya. Sarnadib atau Sarandib. Saya pernah ngobrol dengan beberapa kawan dari Sri Lanka pada saat di Yaman, ternyata memang betul ya. Sarnadib atau Sarandib ini sekarang masuk wilayah Sri Lanka, padahal dulunya masuk wilayah India. Maka di India itu ada namanya Sungai Gangga. Ya, mereka itu meyakini bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Sampai di sana itu ada suatu gunung, suatu bukit yang di atasnya konon kata mereka ada telapak kaki kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Wallahu alam kebenarannya ya. Kemudian Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Arab Saudi. Mereka berpisah sekian tahun baru ketemu. Nah, bertemunya itu di hari Jumat. Maka disebut hari Jumat, hari berkumpul, hari bertemu Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, makanya malam Jumat kita sudah bertemu. Malam Jumat sudah bertemu ya. Bertemu. Siapa dengan siapa? Ya sudah tahu ya. Baik. Keutamaan hari Jumat, nah kita lanjut nanti minggu yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Silakan ada yang mau ditanyakan.